Baik, selamat sore Mas Bas semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ya, kita sudah masuk di pertemuan ketujuh ya. Jadi setelah ini kita akan melaksanakan UTS. Jadi nanti kita akan melaksanakan UTS eh, setelah pertemuan ini. Jadi kita lakukan apa namanya perkuliahan ini ya, dia sudah sampai ke pertemuan ketujuh ya. Kita akan membahas terkait dengan Data Definition Language ya atau DDL ya. Mungkin di pertemuan ini ya mungkin ada beberapa yang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam DDL ini memang sering digunakan dalam pemrosesan basis data di sebuah pemrograman ya. Nah, di DDL atau Data Definition Language ya itu kumpulan perintah SQL ya yang dapat digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database ya seperti tabel, indeks, trigger dan view. Jadi memang ini biasanya digunakan untuk proses eh, perintah SQL atau SQL ya untuk membuat dan merubah struktur dan definisi tipe data. Nah, kalau DDL itu sendiri itu ada beberapa perintah ya. Ada perintah dasar yaitu adalah membuat database ya. Yang pertama yaitu jadi DDL ini bisa digunakan untuk proses pembuatan database. Ya, kita membuat database bisa menggunakan perintah DDL ini ya, tidak harus menggunakan GUI gitu ya. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Nah, di situ apa namanya? Kita juga bisa dalam DDL itu untuk melihat seluruh database ya. Melihat, dan yang ketiga adalah untuk mengakses database ya. Yang keempat adalah untuk menghapus database, yang kelima adalah membuat tabel, yang keenam adalah menghapus tabel. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sebetulnya ini saya contohkan adalah menggunakan SAM ya, menggunakan PHP admin ya. Tapi secara perintahnya ini dapat dijalankan menggunakan engine yang DBMS yang lain. Jadi misal hanya menggunakan terminal gitu ya atau menggunakan command line itu bisa ya. Yang penting MySQL-nya atau MariaDB-nya itu sudah diinstal ya. Nah, kalau untuk perintahnya itu cukup sederhana. Tinggal kita lakukan create ya database dengan nama databasenya apa. Ya, maksudnya lah nama database itu ya bebas mau buat penamaan databasenya apa, itu bisa ditentukan, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misal create database X, create database Y gitu ya, atau create database penjualan penjualan ya, atau create database sistem toko atau sistem informasi yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk penamaannya itu harus sama ya. Create ada spasinya, database ada spasinya, nama databasenya itu tidak boleh ada spasi. Ini penting diperhatikan karena kebanyakan ada juga yang salah dalam penggunaan ini gitu. Kalau yang mungkin sudah biasa sih ya saya yakin tidak salah gitu. Tapi kalau baru mengenal DDL ini ya itu biasanya pembuatan nama basis datanya itu ada spasinya gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Idealnya adalah harus ada underscore-nya. Ya, underscore atau harus satu kata, dua kata harus ada underscore-nya. Dan juga harus ada yang di belakangnya harus ada yang namanya titik koma. Itu penting. Di sini memang sangat penting diketahui agar dalam proses pembuatan basis datanya itu tidak meleset gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan untuk dalam proses pembuatan ini.
Kemudian yang selanjutnya adalah maaf sebentar. DDL. Ya, DDL terkait dengan melihat seluruh database. Tadi udah nge-create. Nah, perintah untuk melihat basis data itu tujuannya apa? Misal kita di dalam sebuah basis data itu ada lebih dari satu basis data. Misal ada 5 basis data, tanpa kita harus menggunakan GUI ya, kita bisa menggunakan perintah DDL ya, data definition language ini ya. Misal kita ingin melihat seluruh database ya, kita tinggal show database ya. Contoh adalah show databases. Nanti di dalam show database ini kita bisa melihat ya, ada berapa basis data yang ada di DBMS kita. Ya, misalnya 10, ada 5, kita bisa melihat mana yang akan kita gunakan. Nanti ada perintah lagi khusus untuk bagaimana kita bisa memilih atau mengakses database tersebut ya. Jadi intinya sebetulnya di dalam DDL ini adalah dasar ya, dasar dari pengoperasian sebuah basis data. Dari membuat, melihat, nanti ada mengakses itu, nanti ada step-stepnya. Nah, kalau mengakses, misal kita ada 5 basis data. Kita akan mengakses database dengan nama makul basis data. Tinggal diketikkan aja use nama basis datanya, jangan lupa titik komanya. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena di dalam proses pengenalan dari sebuah DDL ini kita harus mengerti dan kita harus paham terkait dengan hal tersebut. Karena dalam proses kita mengakses sebuah basis data itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada gitu ya. Misal kita menggunakan basis data itu mau mengakses basis data itu agar basis data itu bisa digunakan dengan baik ya, harus kita sesuaikan bagaimana proses prosedur yang ada dan bagaimana tahapan-tahapannya ya. Kalau mengakses ya tinggal use nama database-nya apa, kemudian jangan lupa titik komanya. Ini penting ya karena dalam proses pengaksesan sebuah basis data ini harus sesuai dengan pedoman yang ada di data definition language. Ini adalah mengakses basis data atau database. Kemudian yang selanjutnya adalah menghapus database. Nah, ini penting juga. Jadi menghapus database ini tidak hanya menghapus isi datanya, tapi yang menghapus data, yang menghapus tabel dan semua isi yang ada di database itu. Ya, berarti benar-benar hilang si database itu. Nah, makanya ini sangat berhati-hati kalau kita menggunakan perintah ini. Kalau sampai kita melakukan perintah ini ya, ini nanti akan mengakibatkan kehilangan data. Ya, makanya sebelum melakukan eksekusi ini alangkah lebih baiknya kita melakukan backup dulu kalau memang itu datanya penting ya. Kalau memang itu data penting, kesalahan dan lain-lain ya bisa kita eh, hapus tanpa menggunakan backup ya. Tapi kalau itu memang data-data penting dan harus dilakukan backup ya berarti harus di backup dulu sebelum dilakukan drop basis data atau penghapusan sebuah basis data. Karena ini akan membuat sebuah basis data itu istilahnya dia akan hilang gitu datanya. Itu penting untuk dilakukan backup. Kemudian selanjutnya adalah membuat tabel ya. Membuat tabel ini penting ya karena dalam pembuatan tabel ini kita sudah punya basis data, kita harus juga bisa membuat yang namanya tabel di DDL ini. Nah, cara membuat tabelnya kita juga harus paham standar format-format yang dibutuhkan ya. Misal ada tipe data ya, kemudian panjang data ya, kemudian
berapa variabelnya, jenisnya nanti seperti apa, itu kita harus paham dulu ya. Karena kalau tidak, kita akan kebingungan dalam proses pembuatan tabel ini. Karena di dalam tabel ini kita nanti diminta untuk bagaimana kita membuat sebuah basis data itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, biasanya kita akan membuat tabel mahasiswa gitu ya. Kita membuat tabel mahasiswa itu kan ada beberapa variabel. Ada variabel nama, NIM, kemudian pasti ada yang unique ID ya, menggunakan ID, kemudian email ya, kemudian data-data yang lain. Nah, itu yang nanti akan membuat sebuah basis data itu bisa dikatakan bisa dibuat atau tidak, itu kita harus menentukan itu dulu gitu. Kalau kita tidak menentukan itu, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena di dalam sebuah pembuatan tabel itu merupakan kunci utama kita bisa membuat tabel. Tidak asal kita membuat tabel itu, udah deh saya pengen buatnya variabel ini, enggak. Harus disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Disesuaikan dengan kebutuhan ini apa? Disesuaikan kebutuhan ini adalah misal memang variabelnya ada 5 variabel, ya disesuaikan 5 variabel. Ada 6 variabel, 6 variabel. Jangan mengurangi variabel itu gitu ya. Dan ditentukan juga dia akan menjadi foreign key atau primary key. Ya. Karena ini akan menentukan arah data yang nanti akan dikembangkan. Ya. Misal kita juga harus menentukan data itu akan auto increment atau enggak. Ya, kalau akan auto increment dia akan otomatis menambah sendiri. Tapi kalau tidak auto increment ya dia tidak akan bisa menambah sendiri gitu untuk datanya. Nah, itu yang penting ya harus kita ketahui. Ya, bagaimana create tabel ya, untuk strukturnya ya, untuk strukturnya adalah create ya spasi tabel ya, spasi nama tabelnya apa, kemudian dalam kurung ya int id ya, id itu apa tipe datanya, misal tipe datanya adalah integer ya, tipe data integer, unsigned auto increment ya. Jadi auto increment itu apa ya? Auto increment itu kalau kita punya tabel Excel, kalau kita tarik 1 2, dia otomatis akan create tabel, meng-create nomor yang lain. Otomatis tanpa kita harus ngetikkan nomornya satu-satu secara urut. Itu kalau di database itu kita bisa menggunakan namanya auto increment. Dan itu akan kita buat primary key atau tidak, itu harus ditentukan juga ya. Primary key atau tidak, kalau primary key harus dijelaskan juga bahwa itu adalah primary key ya. Kemudian misal NIM kita menggunakan varchar, tipe datanya varchar, kemudian panjang datanya berapa, 30, kita harus tentukan juga 30. Nah, apakah dia boleh kosong ya, berarti not null ya, tidak boleh kosong, harus terisi, itu juga harus kita tentukan, karena ini nanti akan menentukan data kedepannya akan seperti apa. Kalau data kedepannya nanti ibaratnya dia akan pertumbuhan datanya akan banyak ya, itu nanti harus disesuaikan ya, itu akan menjadi data wajib ya, itu nanti akan butuhkan gitu ya. Kalau itu memang dia not null, tidak boleh kosong, ya benar-benar data itu harus ada gitu. Kalau memang data itu tidak ada ya belum bisa dikatakan data itu bisa baik gitu ya. Karena ada tidaknya kewajiban requirement data itu harus ditentukan juga. Misal dia memang wajib ya harus kita tentukan gitu. Kemudian untuk misalnya tidak wajib ya, misal ya diisi boleh, dari diisi tidak apa-apa. Misal kayak NIM gitu ya. NIM itu kan kalau data mahasiswa kan wajib gitu. Jadi memang dia tidak boleh kosong.
Itu not null kalau kita nge-create-nya. Sebetulnya ada mata kuliah sendiri sebetulnya ya terkait dengan itu. Kita mempelajari bagaimana jenis-jenis data, tipe-tipe data, itu juga kita harus paham di sana. Karena itu nanti akan menentukan arah dari pemrosesan dari sebuah basis data. Dia akan dibawa kemana sebuah data itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya email, nama oke, not null, email boleh ada boleh enggak ya, misalnya kan tak ada not null atau boleh null lah istilahnya gitu. Nah kalau kita timestamp ya, kalau kita timestamp ya, tanggal daftar itu kan timestamp. Itu adalah jika kita akan apa namanya kalau kita misal akan membuat sebuah tabel ya, sebuah timestamp atau istilahnya tanggal hari ini dan jam hari ini itu kita bisa menggunakan timestamp tanpa kita harus nge-create mengisikan tanggalnya. Misal ini malam ini ya, misal malam ini pukul 19.53 misal, atau 19.30 gitu. Misal kita submit, ya itu otomatis dia akan mengambil tanggal dan jam saat itu. Ya. Kalau itu kita deklarasikan atau definisikan dengan yang namanya timestamp, itu nanti akan automatically ya akan otomatis timestamp itu akan tercreate ya. Itu adalah current timestamp ya, the current timestamp on update ya. Nah ini yang bisa kita perhatikan bersama bahwa di dalam sebuah basis data itu penting kita mengetahui variabel-variabelnya, tipe datanya, kemudian bagaimana data itu bisa digunakan dengan baik atau tidak, bisa digunakan dengan baik, kemudian sesuai dengan tipe datanya atau tidak, itu semua bergantung dengan hal tersebut. Ya, jadi memang penting ya kita benar-benar harus mengetahui tipe data itu, mengetahui jenis-jenis data itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan assessment sesuai dengan kebutuhan data. Jangan sampai kita melakukan assessment tidak sesuai dengan apa yang ada yang dibutuhkan, data yang ada di lapangan. Karena itu akan membuat ya bisa dibilang ketidaksesuaian data. Ketidaksesuaian data ini akan membuat sistem itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kebutuhan sistem yang wajib tidak terpenuhi, ya. Kemudian interkoneksi data tidak terpenuhi. Itu yang nanti akan membuat data itu tidak bisa terintegrasi dengan baik, tidak bisa terkoneksi dengan baik. Nah itu yang penting yang harus kita ketahui. Ya. Jadi jangan sampai ya kita salah dalam proses melakukan assessment terhadap hal tersebut. Itu adalah create, ya. Itu penting. Ini ada prosedurnya seperti itu, standarnya seperti ini juga. Kemudian selanjutnya adalah drop tabel. Kalau tadi kan database yang kita hapus, sekarang yang kita hapus adalah tabel. Ini tidak menghapus semua database, tapi hanya menghapus satu tabel yang kita pilih. Misal kita akan menghapus tabel mahasiswa. Tinggal aja ketikkan drop table, nama tabelnya apa, gitu ya. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, gitu ya. Apa ya kebutuhan kita nanti di dalam kebutuhan kita nanti tabelnya seperti apa yang akan kita hapus, sesuaikan itu. Jangan sampai salah drop tabel. Ini juga penting selalu saya ingatkan harus melakukan backup terlebih dahulu. Ya, backup apa ya database, ya backup tabel. Karena ini yang akan mempengaruhi proses dari keberlangsungan dari data itu. Kalau sampai salah drop, bisa jadi datanya hilang gitu. Ya, makanya jangan sampai itu terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Dan itu penting untuk dilakukan agar
proses dari drop table ini bisa berjalan dengan baik ya, karena kita harus bisa memilih dan memilah mana data yang harus kita hapus, mana data yang harus tidak kita hapus. Jadi drop itu sangat penting untuk kita ketahui bagaimana peruntukannya. Jangan sampai kita salah memberikan perintah DDL ini ya, bahasa-bahasa seperti ini. Nah, itu adalah terkait dengan DDL. Jadi pertemuan kita memang hanya di sore hari ini akan membahas DDL saja, sampai nanti setelah UTS kita akan melanjutkan ke DML. Nah, baik untuk mahasiswa-mahasiswi semua, jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan ujian tengah semester. Seperti apa mekanisme ujiannya nanti akan saya sampaikan. Kalau sesuai dengan peruntukannya, kita akan ujiannya nanti menggunakan sistem informasi gitu ya. Nanti silakan dibuka untuk minggu depan untuk UTS-nya ya. Nanti materinya adalah materi pertemuan saya dari materi 1 sampai materi 7, pertemuan 7 maksud saya, pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Sepertinya untuk soalnya nanti akan pilihan ganda ya, akan pilihan ganda. Kisi-kisinya adalah materi saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Dan tidak akan keluar dari konteks itu ya, Mas Mbak semua ya, perlu diperhatikan itu. Karena biar Mas Mbak semua bisa belajar. Ya meski memang ini perkuliahan kita secara online, harapannya nanti Mas Mbak semua tetap bisa memperhatikan dengan baik melalui rekaman-rekaman YouTube live streaming yang sudah kita lakukan dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-7. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang materi yang tidak paham, masih ada waktu 1 minggu. Silakan ditanyakan kepada saya, baik itu melalui grup, melalui komen ya, atau melalui japri, silahkan ya. Pak, misal saya pengen tanya terkait dengan ini Pak, saya belum paham gitu ya, silahkan saja, saya sangat terbuka terkait dengan hal itu. Akan saya bantu menjawab jika memang ada yang ingin ditanyakan ya. Silahkan, saya sangat terbuka terkait dengan hal itu. Jadi silahkan Mas Mbak semua yang hadir pada malam hari ini, yang masih dibingungkan terkait dengan perkuliahan kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, silahkan saja bertanya ya. Pepatah mengatakan ya, malu bertanya sesat di jalan gitu. Nah, sebelum UTS nanti kita sudah benar-benar ready untuk melaksanakan UTS ya. Harapannya nanti dalam UTS nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik untuk Mas Mbak semua. Jadi harapannya nanti untuk Mas Mbak semua harus bisa mendapatkan hasil terbaik ya, harus bisa mendapatkan hasil terbaik untuk proses yang terbaik juga. Maka dari itu untuk Mas Mbak semua, silahkan untuk yang pertemuan malam hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya, silahkan ditanyakan. Dan jika nanti mungkin belum sempat bertanya pada pertemuan kita pada malam hari ini, ada yang japri atau ke grup, silahkan, saya sangat terbuka ya. Harapannya saya tidak akan selalu saya sampaikan di pertemuan saya. Di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 saya hanya menyampaikan materi yang ibarat ini ya sudah sesuai sama porsinya gitu ya. Saya tidak akan pernah melebih-lebihkan materi ini agar Mas Mbak semua itu bisa fokus ya, bisa memahami dan mengerti terkait dengan hal ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Mbak semua pada malam hari ini. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Mbak semua, sehat selalu sampai bertemu lagi di setelah UTS, dan selamat mengerjakan UTS di minggu depan. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan.
Sekali lagi saya akhiri, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, sukses untuk UTS-nya. Terima kasih.